Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semua hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Sebelum belajar, ada yang tidak sekolah? Ada siapa? Ojan Dwi. Pak Ojan sama Dwi. Kenapa tidak sekolah? Sakit. Sakit. Oh. Kalau sakit, mari kita doakan ya supaya sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Boleh dipimpin sama ketua kelas. Berdoa. Ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Enggak, ya hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Di sini Bapak punya materi tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Nah, adalah tujuannya siswa atau kalian ya dapat memahami bahwa coding itu seperti memberi perintah langkah demi langkah pada komputer. Kedua, siswa bisa memecah masalah besar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Tiga, siswa dapat melihat pola atau kesamaan dari suatu masalah untuk membantu mencari solusi. Empat, siswa dapat membantu langkah-langkah sederhana atau algoritma untuk menyelesaikan masalah. 5. Siswa dapat mencoba menuliskan kode sederhana dengan benar. Ya. Tadi pagi hari sebelum berangkat ke sekolah ngapain aja? Bangun, tidur ya. Yang pertama bangun, tidur. Kemudian apa saja? Mandi, terus makan, terus berangkat ke sekolah. Nah itu apa? Contoh ya, contoh coding, berpikir secara komputasional. Itu salah satu prinsipnya yaitu dekomposisi ya, menyelesaikan masalah besar ke masalah yang kecil. Yang tadinya kalian ditanya apa? Berangkat ke sekolah, kemudian kalian membagikannya ke kegiatan-kegiatan kecil seperti apa tadi? Bangun pagi, mandi, memakai seragam, makan dan berangkat sekolah. Sebelum materi lagi, kita akan melakukan ice breaking, ya. Nah, nanti Bapak gerakan video, kalian ikuti gerakan videonya. Silakan boleh berdiri.
Sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Oke, kita akan menonton video. Kalian perhatikan dulu, nanti akan ada soal atau LKPD untuk mengisi kelompok. Perhatikan dengan baik ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan era 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat tugas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi gak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir.
Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Nah, sekarang kalian kan sudah bagi kelompok ya. Nah, sekarang ini kerjakan LKPD-nya sesuai dengan nama kelompoknya. Ya. Yang ini pola bilangan, ini kelompok pola bilangan. Terus yang ini kelompok algoritma atau menyusun langkah-langkah. Terus yang ini kelompok abstraksi. Dan terakhir ini kelompok dekomposisi. Ya, dibaca dulu. Cara pengerjaannya dibaca dulu, kemudian berdiskusi. Kenapa susah? Baca dulu, ini apa petunjuknya baca. Kan mana yang masuk alat mandi, alat makan, dan peralatan sekolah. Nah itu satu ini jangan lupa kasih nama. Lupa petunjuknya, terus cara mengerjakannya. Yang pertama harus apa dulu? Kalau masak mie, apa dulu? Pernah masak mie? Pernah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Ini apa tugasnya? Nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Nanti Bapak minta 1 orang atau 2 orang? 2. Nah, 2 orang untuk ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, agar lebih menarik, maka kita akan mengacak ya, menggunakan ini aplikasi spinner ya, atau pengacak putar. Kita mulai ya. Siapa dulu yang pertama nih? Putar. Kelompok algoritma. Oke, kelompok algoritma mana? Ini ya, kelompok algoritma. Oh ya, silakan maju ke depan. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Dibaca dulu apa tugasnya? Ini tugasnya. Dan semuanya dengarkan, dan ada yang berbicara dengarkan, perhatikan, hormati orang yang berbicara di depan ya. Yang keras. Ya, tugasnya menyusun langkah-langkah yang Nah, oke, langsung bacakan saja susunan yang benarnya. Agak maju ke depan sedikit sini, biar agak keras, biar kedengaran. Ya, ada yang bertanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bapak mau nanya nih. Bapak mau nanya ya. Kalau langkahnya dibalik bisa nggak? Atau diacak? Kalau diajak lagi bisa nggak ini langkah-langkah? Misalkan ini nih, Bapak pertama kali mau ini nih apa? Mau langsung mengaduk mie, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi harus tersusun secara baik. Nah, yang tadi pertama Pak, apa dulu yang pertama? Memasak itu mendidihkan air, kemudian memasukkan mie ya dalam air apa? Air yang dia terus sambil menunggu mie matang
Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Terus yang keempat, ya, angkat mie-nya, kemudian masukkan ke dalam mangkok. Nah, terus kemudian di langkah terakhir mie-nya diaduk, kemudian bisa disantap. Ya, oke, tepuk tangan, beri aplaus, tepuk tangan. Kelompok berikutnya nih. Nah, putar. Nah, kelompok abstraksi. Ya, oke, boleh perwakilannya 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Kami dari kelompok apa? Kata gunanya apa aja nih? Yang keras, ya kerja. Apa? Sikat gigi dan buku. Nah, ini disuruh untuk mengelompokkan, dibagi 3 kelompok apa aja? Alat mandi, alat makan, dan peralatan sekolah. Nah, ada pertanyaan tidak? Ya, oke, Bapak mau bertanya nih, Bapak nih. Kenapa kan di sini ada ini? Ada cangkul, ada sapu, terus ada pemancing. Kenapa tidak dimasukkan? Kenapa tidak dimasukkan? Karena apa? Itu tidak termasuk peralatan mandi, makan, dan peralatan sekolah. Tepuk tangan. Tinggal 2 kelompok lagi. Tipis. Ya, dekomposisi dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana? Kelompok dekomposisi. Akan apa di sini di depan? Mempresentasikan hasil kerja. Apa tugasnya? Apa ini tugasnya, Pak? Sebutkan. Ya. Nah, bacakan nih apa langkah-langkahnya. Ya, terus mandi. Kenapa kegiatan pagi sebelum berangkat ke sekolah? Apa saja? Bangun tidur, kemudian apa? Mandi, memakai seragam, sarapan, lalu berangkat naik kendaraan dan tiba di sekolah. Oke, kelompok duduk tangan. Kelompok pengenalan pola. Ya, silakan, Dora, boleh depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kan tentang pola bilangan ya, 5, 10, 11. Kalau di sini Bapak tulis 17 bisa enggak? Enggak, kenapa? Karena polanya berbeda. Ini polanya bagaimana? Ditambah berapa ini bilangannya? Ditambah 5. Misalnya yang pola bergambar nih, ada nih kotak, lingkaran, segitiga, kotak, segitiga. Kalau Bapak di sini kasih segi 5 bisa enggak? Kenapa? Ya, tidak sesuai pola. Beri tepuk tangan. Barusan kan kalian sudah mempresentasikan
hasil dari pengerjaan LKPD Kerja. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan apa itu berpikir komputasional. Nah, di sini apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dengan langkah logis, sistematis, seperti dilakukan oleh komputer. Kenapa penting? Karena membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang lebih mudah. Terus menjadi dasar penting juga untuk belajar pemrograman dan kecerdasan buatan atau AI di masa depan. Ya. Nah, terus ini 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Kemudian 2, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Apa sih itu dekomposisi? Nah, dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, bayangkan masalah besar sebagai sebuah kue. Ya, dekomposisi adalah seperti memotong kue tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dimakan. Ya. Nah, di sini nih contohnya, berangkat ke sekolah tepat waktu. Yang pertama apa dulu? Bangun pagi, kemudian mandi dan sarapan, kemudian pergi ke sekolah. Kemudian nomor 2, pengenalan pola atau menemukan kesamaan. Ya, pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan persamaan, kecenderungan atau pola yang berulang dalam masalah data. Contohnya nih, deret angka 2, 4, 6, 8. Terus angka berikutnya berapa? 2, 4, 6, 8. Berikutnya berapa? 10. Kenapa? Karena setiap pola ditambah 2. Kemudian ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi ini fokus pada inti masalah atau mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Ya. Contohnya tadi seperti kelompok tadi Nabila tadi mengelompokkan alat mandi, alat makan dan peralatan sekolah. Ya, seperti menghilangkan tadi apa? Menghilangkan cangkul, ya, karena cangkul itu bukan alat mandi, bukan alat makan, dan juga bukan peralatan untuk sekolah. Terus, nah ini terakhir, algoritma. Nah, algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah atau langkah-langkah jelas, ya. Seperti tadi kelompok algoritma apa tadi? Memasak nih, ya. Jadi kan urutannya harus betul atau benar, ya. Biar lebih mudah mengerti lagi tentang coding A dan berpikir komputasional, Bapak akan melakukan atau kita akan melaksanakan permainan robot. Nah, ini nih. Nah, ini. Apa ini gambar apa? Robot, gambar robot. Jadi nanti Bapak minta 2 orang. Yang satu menjadi robot dan yang satu menjadi pemberi perintah. Fadil tugasnya memberikan perintah kepada robot supaya robotnya maju ke Bapak. Nah, tadi perintahnya apa saja? Maju, belok kanan, belok kiri, mundur dan berhenti. Kita akan melakukan permainan robot pintar, ya, untuk mencapai tujuan. Nanti di sini ada yang menjadi robot, kemudian ada yang menjadi pemberi perintah. Ya. Nanti robotnya harus ke Bapak, ya. Ya, silakan mulai. Maju berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti. Belok kanan, belok kanan. Belok kanan bukan maju, belok kanan aja, belok. Maju berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Belok kiri. Maju berapa langkah?
6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Tepuk tangan. Nah, jadi itu ya. Jadi robot itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada manusia yang memberi perintah. Untuk pelajaran hari ini, agar lebih mudah dipahami lagi, Bapak akan memberikan lembar kerja evaluasi ya. Nanti jadi seorang satu untuk diisi. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Ini sudah? Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa seru? Apa yang bikin seru? Apa yang bikin seru apa? Tadi permainannya ya apa? Permainan apa? Permainan robot untuk mencapai tujuan. Nah, untuk tugas selanjutnya kalian boleh dari sini pulang ke rumah itu menuliskan jalan apa saja kalian lewati ya. Jalan apa saja kalian lewati dari sini kemana, melewati apa? Gerbang sekolah, terus kemudian kalian melewati apa untuk mencapai tujuan ke kemana? Kemana pulangnya kemana? Ke rumah ya. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini dan sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan penguatan lagi ya, kesimpulan lagi, yaitu apa itu berpikir komputasional? Apa? Berpikir secara apa? Secara logika dan terus ada 4 pilar atau 4 aspek apa saja? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada kata-kata yang mengucapkan salah, mohon maafkan. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh Pak Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.